Dan di Great Reset itu menurut dia akan mengarahkan semua orang kepada penggabungan identitas fisik, identitas digital, dan identitas biologi kita digabung, ya. Wow, fisik, digital, biologi. Ya. Di beritanya ini, ya, microchip implant yang dapat membaca pikiran Anda. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ini perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ini perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ini perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ini perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat. Kita sehat yang manfaat. Sakit kita insya Allah jadi penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang berita dari media asing ya. Nih beritanya. Ya, Klaus Schwab. Ya, Klaus Schwab. Ini bacanya gimana ya? Schwab gitu ya. Dia itu salah seorang apa ya, elit global nih ya. Dia orang kaya tuh. Dia lahir 30 Maret tahun 38. Sekarang umurnya berarti udah 83 ya. Dia lahirnya di Jerman ya, namanya Klaus. Ini orang Jerman ini. Ya. Dia punya pendidikannya itu di ETH Zurich, terus University of Freiburg, PhD gelarnya, Harvard University MPA. Dan dia ini adalah founder dan executive chairman World Economic Forum. Itu siapa si Klaus ini tadi ya? Gue taunya Klose. Kalau gue tahu itu dulu itu Klose, Miroslav Klose. Ya, namanya mirip-mirip. Itu striker Jerman dulu ya, tinggi-tinggi jangkung. Sambil ngopi kita. Nah di beritanya ini dikatakan ya, ini dari summit.news ya. Great Reset will lead to a fusion of our physical, digital, and biological identity. Ya, nanti linknya gue cantumin juga di deskripsi video ya. Linknya akan gue cantumin. Nah, ini udah kita terjemahkan ya. Itu artinya pada saat Great Reset, artinya penyetelan ulang besar-besaran. Reset itu kalau komputer lu nge-hang, biasanya langsung di reset ya. Handphone lu nge-hang, di reset. Di apa ya? Dihidupkan ulang gitu. Jadi dia Great Reset ini penyetelan ulang besar-besaran untuk dunia, kehidupan dunia. Dan di Great Reset itu menurut dia akan mengarahkan semua orang kepada penggabungan identitas fisik, identitas digital, dan identitas biologi kita digabung. Ya. Wow, fisik, digital, biologi. Ya. Di beritanya ini ya,
Microchip implant yang dapat membaca pikiran Anda. Diterbitkan 1 tahun lalu, ya, pada 16 November. ...2020 oleh Paul Joseph Watson. Member globalis Klaus Schwab sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa transhumanisme adalah bagian dari The Great Reset. Transhumanisme. Anjir. Bukan transgender ya, transhumanisme, mesin ke manusia, manusia ke mesin. Yaitu pada saat Klaus Schwab mengatakan bahwa revolusi industri keempat akan mengarah pada penggabungan identitas fisik, identitas digital, dan identitas biologis kita. Yang mana dalam buku karangan Klaus Schwab, dia sudah mengklarifikasi bahwa microchip yang ditanamkan akan dapat membaca pikiran Anda. Halu gue, yang begini akan disebut halu, gila. Ini yang ngomong Klaus Schwab ada nih, Klaus Schwabnya ada. Ya, dan masih dibilang halu. Bilang aja kalau lu nggak mau mikir seperti gue gitu. Dan yang mikir kayak gue banyak kok. Ini ada. Masih nggak mau melek matanya ya. Melek dong mata lu. Seperti yang sudah digarisbawahi sebelumnya, The Great Reset. Penyetelan ulang besar-besaran nih. Ini sudah menarik perhatian baru beberapa orang setelah terjadinya pandemi virus corona ini. Seperti contohnya yang sudah dikatakan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai peluang untuk riset penyetelan ulang. Ini makin jelas tujuannya kemana nih, makanya dipaksa-paksa micin, makanya begini ya. Tujuan agenda Great Reset, penyetelan ulang besar-besaran ini yang paling utama adalah pembongkaran sistem kapitalis saat ini untuk mendukung aturan teknokrat secara terpusat yang lebih besar yang akan mengarah pada standar hidup yang lebih rendah. Seperti contohnya konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit, kebebasan sipil yang lebih sedikit, dan otomatisasi pekerjaan yang dipercepat, robotik dan AI. AI itu Artificial Intelligence yang kemarin sempat gue bahas di salah satu channel gue juga, penanaman chip di otak oleh Neuralink dari perusahaannya Elon Musk. Dan mereka juga, Microsoft juga pakai Artificial Intelligence, pakai DNA, dia udah mau bikin data bank lewat DNA. Wow. Blowing ini lo. Komentar di bawah dulu. Nah, ini kalau ini semuanya berurutan gitu. Sadar nah apa lu ya? Namun aspek kunci lain untuk Great Reset atau revolusi industri keempat seperti yang sudah disebutkan oleh Klaus Schwab sebenarnya adalah menggabungkan manusia dengan mesin. Ini gimana ngomongnya ya? Ini bakalan nggak dipercaya sudah. Ini artikel nggak bakal dipercaya. Ya walaupun yang ngomong Klaus Schwab, kalian searching sendiri dah ya. Ini nggak bakal diterima sama orang-orang yang cuma textbook, orang-orang yang cuma pikirannya nggak mau kebuka gitu, nggak punya otak intelijen, nggak mau nyari, nggak mau searching, nggak mau riset. Searching dong, searching supaya lu paham. Kita ini mau digabungin manusia sama mesin nih. Kan sudah ada tuh. Pak Jokowi pernah ngomong juga kok. ASN akan, iya kan? Pernah Pak Jokowi. Sudah ada tuh hembusan-hembusan itu. Bahwasanya manusia mau digabung sama mesin. Makanya sekarang lagi seleksi itu. Seleksi. Yang kuat ya kuat. Yang mati ya gagal gitu. Seleksi nggak itu? Seleksi lah. Nih buat para aparat ya yang tegas itu. Pak, hati-hati, ini nggak cuma tentang kesehatan, Bapak sadar ya, Bapak sadar ya, Bapak punya keluarga, Bapak punya anak, punya saudara, punya orang tua,
punya keluarga ya, punya sepupu, punya paman, punya ponakan ya. The Great Reset itu ada, dan ini tujuan utamanya adalah penggabungan manusia dengan mesin. Ada, jadi tolong ini nggak cuma nimpa rakyat Pak, sama Bapak juga ya. Apa yang akan dituju oleh revolusi industri keempat ini adalah penggabungan dari identitas fisik, identitas digital, dan identitas biologis kita. Pernyataan Klaus Schwab kepada Dewan Kota Chicago, bagian urusan umum. Ini elit-elit global ini begini, duitnya banyak Pak. Bapak bisa, Pak. Negara bisa dibeli. Pejabatnya, oh dikasih lah. Duit tinggal mencet. Kan uang sekarang digital currency. Duitnya banyak Pak, yang megang mereka. Ya. Klaus Schwab ini salah satu, beliau adalah, enak aja beliau, dia founder dan eksekutif chairman World Economic Forum. Tajir melintir lah. Ya pasti tajir melintir. Duit tinggal pencet-pencet. Iya, jadi hati-hati. Tujuannya bukan duit. The Great Reset, penggabungan manusia dengan mesin. Udah ngomong, nih orang udah ngomong. Udah membongkar rencananya. Kita yang masuk dalam rencana mereka, itu mestinya aware. Begitu, ya. Ya Pak ya. Klaus Schwab kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai bagaimana buku yang dia karang berjudul Membentuk Masa Depan Revolusi Industri Keempat sangat populer di Cina, Korea Selatan, dan Jepang, yang mana khusus di negara Korea Selatan saja para anggota militer di sana sudah membeli 16.000 buah. Di sana beli bukunya, belajar, dan mau mikir itu. Kalau kita kan pokoknya begini ya Pak ya, perintah jalankan. Dan rakyatnya ya penting ya, ya Allah, The Great Reset, penggabungan identitas biologi, identitas fisik, ya, identitas digital dan identitas biologi, penggabungan manusia sama mesin. Anjir, halu udah gue ya. Aduh, hau. Dalam buku tersebut, Klaus Schwab menjelaskan dengan penuh semangat bagaimana teknologi yang akan datang akan memungkinkan pihak yang berwenang untuk menyusup ke dalam ruang pribadi pikiran kita. Sampai pikiran. Membaca pikiran kita dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, wow. Ditulis loh sama si Schwab ini. Menyusup ke dalam ruang pribadi pikiran, bukan ruang pribadi kamar lo, pikiran lu lagi mikir apa ketahuan. Membaca pikiran kita dan mempengaruhi perilaku. Bayangin lu, perilaku kita dipengaruhi. Dia melanjutkan dengan memprediksi bahwa ini akan memberikan insentif bagi para penegak hukum untuk menerapkan program prakejahatan bergaya Minority Report. Jadi nggak perlu ada lapor-lapor ya, udah langsung ada di pikiran ketahuan. Nah, lu mikir apa lu, maling lu ya, gitu ya. Intinya total kontrol ya Pak ya. Di Indonesia makin nggak sadar. Dan jadi masalah apakah pejabat kita sudah begini? Wallahu a'lam. Makanya lu lihat aja ya, pejabat kita kayaknya nggak mau denger gitu, maunya ngomong aja. Coba lihat nih. Pejabat-pejabat kita di apa namanya, di media-media itu ngomong aja. Pokoknya micin itu baik, micin itu begini, program percepatan, program ini. Nggak pernah lihat ada korban, nggak pernah lihat. Mereka nggak pernah mau lihat, nggak pernah mau dengar. Mudah-mudahan masih ada pejabat-pejabat kita ini yang mau dengar, mau melihat, gitu, mau diskusi. Ini Kemenkes kita harus kejar. Ini harus kita sampaikan terus. Dan gue perlu dukungan doa, moral, material, semua yang bisa mendukung perjuangan ini. Ayo sama-sama.
Ketika kemampuan di bidang ini meningkat, godaan bagi lembaga penegak hukum dan pengadilan untuk menggunakan teknik untuk menentukan kemungkinan aktivitas kriminal, menilai kesalahan, atau bahkan mungkin mengambil ingatan langsung dari otak orang akan meningkat. Bisa ngambil ingatan. Lu tiba-tiba lupa agama lu tiba-tiba lupa orang tua lu, bisa diambil, ingatan lu bisa diambil. Kata si Schwab nih, kata si Klaus. Bahkan untuk melintasi perbatasan antar negara suatu hari nanti mungkin bisa melibatkan pemindaian otak, scan otak, terperinci untuk menilai resiko keamanan individu. Dah, ngopi. Halo ya gue ya, halo ya. Klaus Schwab juga menyitir tentang mimpi utopis transhumanis yang dimiliki oleh semua elit globalis yang mengarah pada penciptaan cyborg manusia pada akhirnya. Kan sudah ada tuh video-videonya ya. Udah ada cyborg itu bukan film, sudah ada. Teknologi revolusi industri keempat tidak akan berhenti menjadi bagian dari dunia fisik di sekitar kita. Mereka akan menjadi bagian dari kita. Tulis Klaus Schwab. Memang sebagian dari kita sudah merasa bahwa smartphone kita sudah menjadi perpanjangan dari diri kita sendiri. Iya, smartphone. Benar. Perangkat eksternal saat ini, dari mulai komputer yang dapat dipakai hingga headset virtual reality, realitas virtual, ya kan, virtual yang kayak reality, hampir pasti akan dapat ditanamkan di tubuh dan otak kita. Hampir pasti. Berarti sudah mulai tes, dan ini sekarang mereka lagi programming begini. Makanya sekarang ya begini yang terjadi ya. Mikir yuk. Woi, mau diem aja lu. Jangan cuma bilang, wah yang penting gua begini. Oh ya terserah lu, tapi ya kalau gua kagak ya. Klaus Schwab juga sekarang secara terbuka mendukung sesuatu yang masih diklaim media sebagai domain diskusi bagi para ahli teori konspirasi. Contohnya microchip implant aktif yang menghancurkan penghalang kulit tubuh kita. Globalis memuji kedatangan perangkat implant yang kemungkinan juga akan membantu mengkomunikasikan pemikiran yang biasanya diungkap secara verbal melalui smartphone, built-in, dan pemikiran atau suasana hati yang berpotensi tidak terekspresikan dengan membaca gelombang otak dan sinyal lainnya. Jadi dengan kata lain, penggabungan identitas fisik, identitas digital, dan identitas biologis kita berhubungan dengan singularitas transhumanis dan masa depan, di mana setiap gerakan orang dilacak dan setiap pikiran orang dibaca oleh microchip yang dapat ditanamkan. Ini bukan lagi teori kontrasepsi. Kalau mereka sudah secara terbuka memberitahu Anda apa yang ingin mereka lakukan. Ngopi. Mr. Klaus. Ngopi Mr. Klaus. Mereka terang-terangan, dan kita masih belum mau sadar. Sadar yuk, itu aja dari gue. Kita mikir, kita berjuang buat Indonesia, selamatkan negara Indonesia, warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita manusia hamba Tuhan, bukan hamba teknologi. Kita bukan hamba teknologi yang begini, enggak. Kita masih ada kesempatan untuk berjuang. Gue mengajak semuanya untuk berjuang sama-sama. Semangat Indonesia. Dan buat para pejabat, para aparat, ini bukan hanya tentang rakyat, Pak, tapi tentang kalian juga, keluarga kalian juga. Kalian juga punya anak, kalian juga punya istri, kalian juga punya saudara, kalian juga punya orang tua, kalian juga punya paman, punya sepupu, punya ponakan, punya semua. Sama. Sadar. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.